Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang besaran vektor. Apa itu besaran vektor? Nah, mari kita masuk ke pembahasan. Nah, besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki besar dan arah atau memiliki nilai dan arah. Apa itu nilai? Nilai itu hasil dari si besaran ini bergerak. Contohnya kalau kita berpindah berarti 10 meter. Kalau kita mendorong berarti 10 Newton. Dan lain-lain. Ini disebut juga besaran atau nilai. Nah, arah itu menentukan arah mata angin seperti timur, barat, selatan, utara, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, dan lain-lain. Makanya besaran vektor ini satu komponen antara nilai dan arahnya. Nah, kalau sifat dari besaran itu secara fisik itu ada dua, kan? Dari arahnya itu ada dua, ada besaran skalar dan besaran vektor. Kalau skalar itu besaran yang hanya memiliki nilai saja, jadi tidak memperhitungkan arahnya dari besaran itu. Gitu, contohnya waktu, suhu, volume, laju, dan lain-lain. Nah, kita menggambar dan menuliskan notasi vektor. Nah, menggambar sebuah vektor itu caranya gimana? Caranya seperti mata panah, anak panah, ya kan? Anak panah itu ada pangkal dan ada mata panahnya. Nah, itu pangkal adalah panjang menentukan awal vektor itu bekerja. Nah, mata panahnya itu arah dari vektor itu bekerja. Kayak gitu. Ini jika vektor di gambar ini adalah positif, nanti negatifnya hanya menukar antara pangkal dengan mata panah. Jadi nanti kalau vektor min dari PQ ini, jadi nanti vektornya jadi Q-nya pangkal dan P-nya mata panah, kayak gitu. Nah, untuk menuliskan sebuah notasi vektor itu yang pertama itu bisa dituliskan dengan huruf tebal, yang kedua itu huruf yang diberi tanda panah atasnya, dan yang ketiga itu huruf bercetak miring. Nih, vektor itu harus sama ketika arahnya sama dan besarnya sama. Nah, vektor itu akan tidak sama jika vektornya memiliki besar berbeda, besar sama arah berbeda, atau besar tidak sama arahnya sama, atau dua-duanya berbeda, itu tidak sama. Nah, menggambar vektor itu ada 3 cara. Yang pertama, cara jajar genjang. Gimana sih cara jajar genjang? Contohnya ada vektor A, arahnya ke kanan lurus. Vektor B, arahnya ke kanan atas, miring ke kanan atas. Maka untuk menuliskan vektor dengan menggunakan metode jajar genjang itu kamu gambar dulu A. Ya, kamu gambar A seperti gambar ini, A. Di pangkal A kamu gambar B. Di pangkal A kamu gambar B, kamu hubungkan dengan B, ya kan? Setelah itu kamu tarik garis resultannya, R sama dengan A plus B. Nah, habis itu kamu buat garis penghubung, ya kan, garis putus-putus untuk menghubungkan vektor dengan menggunakan jajar genjang. Jadi setelah diberi garis putus-putus itu akan membentuk bangun jajar genjang. Itu untuk positifnya. Untuk negatifnya tadi, kalau negatif itu kalau B itu ke kanan atas, kalau negatif itu berarti ke kiri bawah. Karena apa? Tidak boleh merubah si garis, harus sesuai garisnya. Maka kamu gambar A nya dulu.
Setelah A, min B nya dari pangkal tadi kamu garis ke kiri bawah. Setelah itu kamu garis resultannya yang S sama dengan A min B. Baru kamu buat garis putus-putus untuk membuat bentuk jajar genjang. Itu untuk jajar genjang, cara menggambarnya. Yang selanjutnya itu cara menggambar dengan metode segitiga. Kalau metode segitiga ini metode yang cukup mudah, karena apa? Karena kita tinggal melanjutkan vektor sebelumnya. Contohnya nih, vektor A ke kanan lurus ke kanan, vektor B miring ke kanan atas. Maka gambar dulu vektor A. Setelah gambar vektor A dilanjutkan dengan vektor B. Baru resultannya kamu tarik dari pangkal A sampai ke mata panah B. Nah, kalau negatifnya gimana, Pak? Nah, kalau negatifnya berarti upaya A min B. Berarti kamu gambar A dulu, min B berarti ke kiri bawah. Baru dari pangkal A ke mata panah B, kayak gitu. Kalau seumpamanya B plus A gimana, Pak? Berarti kamu gambar B dulu. Kalau B plus A, B dulu kamu gambar. Setelah itu baru A, baru kamu hubungkan dari titik B, pangkal B ke ujung A, kayak gitu. Nah, selanjutnya metode poligon atau segi banyak. Perbedaannya dengan segitiga, kalau poligon ini vektornya lebih dari 2, sehingga dia membentuk tergantung dari si jumlah vektornya. Kalau dia 4 berarti menjadi segi 5 dan lain-lain. Pokoknya dia membentuk segi banyak. Contohnya A ke kanan, B ke kiri ke kanan atas, terus C ke kiri atas, D nya lurus ke kiri. Maka kamu gambar A dulu, A, lanjut B, lanjut C, lanjut D, terus resultannya dari titik pangkal A ke mata panah D, kayak gitu ya. Kalau umpamanya B berarti B plus A, berarti B dulu, B baru A, baru C, baru D. Pokoknya tergantung soalnya, kamu tinggal mengikuti saja soalnya. Kita masuk dulu ke mencari resultan. Nah, mencari resultan pada gambar-gambar vektor, ya kan? Mencari resultan pada gambar-gambar vektor itu bisa digunakan dengan 2 metode. Yang pertama metode grafis. Apa itu metode grafis? Adalah metode dengan menggambar. Jadi harus benar-benar sesuai dengan gambar. Maka dari itu metode grafis ini harus memiliki ketelitian kalian masing-masing dalam menggambar. Nah, makanya untuk metode ini kita menggunakan, dengan metode ini kita membutuhkan alat untuk menggambar. Yang pertama itu penggaris sebagai nilainya dan busur sebagai arahnya, kayak gitu. Kita sangat membutuhkan penggaris dan busur untuk menggambar vektor, sehingga nanti mendapatkan resultan vektor yang benar-benar sesuai dengan gambar, kayak gitu. Nah, yang kedua itu metode analisis. Nah, kalau di gambar ini untuk mencari resultannya bisa menggunakan metode analisis. Nah, metode analisis berarti menggunakan rumus. Jadi kita menggambar vektornya meskipun ada pergeseran sudut sedikit atau kurang panjang sedikit, ini bisa dimaafkan karena nilainya nanti, nilai resultannya itu sudah ditentukan menggunakan rumus.
rumusnya adalah R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 kali A kali B cos theta, atau bisa juga ditulis dengan cos alpha. Nah, contohnya saya contohkan jika gambar vektor menggunakan jajar genjang ini A-nya panjangnya 2 cm, B-nya 3 cm, dan sudut apitnya A dan B adalah 60 derajat. Maka caranya kita tinggal masukkan ke rumus. Berarti R sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2 kali A kali B cos theta. Maka sama dengan akar A-nya tadi 2 kuadrat ditambah B-nya tadi 3 kuadrat ditambah 2 kali A-nya 2, B-nya 3 cos 60. Nah, sama dengan berarti akar A-nya berapa? Tadi A kuadrat 2 kuadrat berarti 4 ditambah B kuadrat berarti 3 kuadrat berarti 9 ditambah 2 kali A 2 kali 2 dikali 3 berarti 12 cos dari 60 setengah 12 kali setengah itu 6. Maka hasilnya diakarin akar 4 tambah 9 tambah 6, 4 tambah 6 10, 10 tambah 9 19. Berarti nanti resultannya adalah akar 19 cm. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya metode di sini kita akan menganalisis resultan sebuah vektor pada grafik. Mencari resultan sebuah vektor pada grafik. Mencari resultan sebuah vektor pada grafik itu caranya yang pertama kalian uraikan vektor. Setiap vektor dulu. Jadi kamu uraikan setiap vektor dulu. Contohnya di sini di grafik ini ada vektor A dan vektor B. Maka kamu uraikan vektor A pada koordinat X berapa, vektor A pada koordinat Y berapa, vektor B pada koordinat X berapa, vektor B pada koordinat Y berapa. Nah, rumusnya AX sama dengan A cos theta. Jadi pada sumbu X menggunakan cos. Nah, AY berarti A sin theta. Nah, pada sumbu Y menggunakan sin. Kayak gitu. B juga sama, BX berarti B cos theta, BY berarti B sin theta. Nah, setelah itu kamu masukkan kamu cari jumlah resultan pada sumbu X dan jumlah resultan pada sumbu Y. Berarti RX sama dengan AX plus BX. RY berarti AY plus BY, kayak gitu. Nah, baru setelah itu kita cari resultan keseluruhan dari vektor yang bekerja di grafik itu. Berarti R sama dengan akar RX kuadrat ditambah RY kuadrat. Lanjut contohnya. Kita masuk contoh. Nah, di sini ada 5 buah vektor A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Nah, masing-masing vektor itu A itu 19, arahnya 0 derajat, sedangkan B itu 15, arahnya 45 derajat, C itu 16, arahnya 135 derajat, D 11, arahnya 207 derajat, E 22, 270 derajat. Nah, kita akan menguraikan dulu. Berarti vektor A besarnya 19, ya kan, arahnya 0. Berarti kalau vektor AX berarti A cos theta, berarti A-nya 19, cos dari 0 derajat adalah 1, maka 19 kali 1 adalah 19. Terus AY berapa? Berarti AY sama dengan A sin theta. Berarti A-nya 19, sin 0 berarti 0. 19 kali 0, 0.
Bx berarti B cos theta, berarti B nya 15, cos dari 45 adalah setengah akar 2, ya kan? Setengah akar 2 kali 15 harusnya 7,5 akar 2, tapi dibuat dengan bilangan desimal itu menjadi 10,6. BY berarti B sin theta, B nya 15, sin 45 sama setengah akar 2 dikalikan dengan 15 hasilnya 10,6. C 16, ininya 135, ya kan? Berarti BX berarti B cos 135. Cos 135 itu setara dengan 180 kurang 135. 180 135 itu 45. Berarti cos dari 45 adalah setengah akar 2, ya kan? Setengah akar 2. Setengah akar 2 kali 16 itu hasilnya 11,3, tapi dia di ruang 2, makanya cos itu negatif, makanya dia nilainya min 11,3. Nah selanjutnya yang Y nya berarti CY sama dengan sin 135, berarti tadi 180 kali 135 hasilnya 45. Sin dari 45 hasilnya setengah akar 2. Setengah akar 2 kali 16 hasilnya 11,3. Nah di ruang 2 ini sin adalah positif, makanya nilainya hasilnya tetap 11,3. Dan selanjutnya ya, untuk D dan E sama caranya. Selanjutnya dijumlah. Kita cari Rx berapa? Rx sama dengan 8,5 kalau dijumlah semua. Dan Ry nya adalah min 5,1. Kita masukkan ke rumus resultannya. Berarti resultan sama dengan akar Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Berarti sama dengan akar 8,5 kuadrat ditambah min 5,1 kuadrat. Hasilnya akar 94,1. Berarti akar 94,1 adalah 9,67 meter. Nah, untuk mencari arahnya, arah dari si resultan vektor itu adalah tangen theta sama dengan min 5,1 per 8,5. Hasilnya adalah min 0,6. Min 0,6 itu dibuat menjadi sudut. 0,6 itu adalah sudut di tangannya berapa nilainya. Nah ya hasilnya tetanya menjadi 329,03 derajat. Nih. Kayak gitu ya. Nah selanjutnya ada yang disebut dengan vektor satuan. Nah vektor satuan itu adalah setiap koordinat akan digantikan dengan huruf. Pada sumbu X itu I, pada sumbu Y adalah J, pada sumbu Z adalah K. Maka nanti nilainya A sama dengan AXI, AYZ, dan AZK. Nah untuk perkaliannya, untuk penjumlahan pengurangannya nanti sama seperti pada aljabar. Jadi kalau sumbu X ditambah dengan sumbu X, sumbu Y dengan sumbu Y, dan sumbu Z dengan sumbu Z. Nah nanti kalau dia ada soalnya 2I plus, itu berarti nanti I ditambah dengan I, J ditambah dengan J, K ditambah dengan K. Kalau kurang juga sama, I kurang I, J kurang J, K kurang K. Nah nanti untuk mencari resultannya berarti nanti akar dari Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat ditambah Rz kuadrat. Jadi nanti bilangan I dikuadratkan ditambah bilangan J dikuadratkan ditambah dengan bilangan K dikuadratkan. Nanti hasilnya itu adalah resultan dari vektor satuan. Nah yang selanjutnya itu
adalah perkalian. Nah, perkalian itu dibedakan menjadi dua. Ada perkalian dot. Perkalian dot itu adalah perkalian titik. Nah, kalau perkalian titik ini yang sama adalah nilainya 1. Yang sama nilainya 1. I dot I 1, J dot J 1, K dot K 1. Selebihnya dia 0. Contohnya I dot J 0, J dot K 0, K dot I 0, I dot K 0, K dot J 0, J dot I 0. Kayak gitu ya. Nah, nanti setelah dikalikan itu langsung ketemu nilainya. Umpamanya nih 2I vektor A 2I plus J plus K, ya kan? 2I plus J plus K. Nah, vektor B itu I plus J plus K. Berarti nanti kalau dikalikan berarti kan 2I kali I, ya kan? 2I kali I ditambah J dot J, J dot D ditambah K dot K. Nanti dikalikan aja 2 kali 1 2, I kali I 1, berarti 2 kali 1 2, ditambah 1 kali 1 1, J kali J, J dot J berarti 1, berarti 1 kali 1 1, ditambah K berarti 1 kali 1 hasilnya 1, K dot K hasilnya 1, berarti tinggal jumlah 2 tambah 1 tambah 1 hasilnya 4 satuan. Langsung bisa kayak gitu, bisa langsung menentukan nilainya. Nah, yang kedua itu perkalian cross atau perkalian silang. Kalau perkalian silang ini berbalik, yang sama dia 0. I dot I cross I adalah 0, J cross J adalah 0, K cross K adalah 0. Nah, yang berbeda itu searah dengan jarum jam nilainya. Di sini kan ada lingkaran nih. Ini caranya untuk mempermudah kalian untuk menentukan hasil crossnya. Jadi I cross J adalah K, I J K, J K I, ya kan? J K I, K I J. Kalau dibalik, umpamanya dibalik J cross I, J cross I jadi min K, K cross J berarti min I cross K berarti min J. Jangan lupa ya, kalau searah jarum jam dia menjadi positif, ya kan? Arah jarum jam positif melawan arah jarum jam negatif, kayak gitu. Nilainya seperti itu. Nanti nilainya tidak seperti perkalian dot, tidak langsung jadi nilai, ya kan? Tapi kalian harus mencari resultan pada vektor satuannya. Nanti hasilnya umpamanya hasil terakhirnya itu setelah dikalikan cross adalah AK adalah 2I plus K plus J. Berarti nanti akar 2 kuadrat plus 1 kuadrat plus 1 kuadrat, berarti 2 kuadrat 4 ditambah 1 tambah 1, berarti nanti hasilnya akar 6 satuan, seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada materi vektor hari ini. Semoga dapat dimengerti penjelasan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.